Apa kabar semuanya? Hari ini kami akan membuat podcast untuk menyelesaikan tugas Muhammad Ghazali Al-Farezi. Ya, ini tugas mata kuliah Perkembangan Besar Didik untuk ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Farezi dengan NIM 0612-1182-025006 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin membuat video podcast tentang ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik bersama di samping saya ada rekan saya, yakni yang bernama Liza Herfiaksningrum sebagai pewawancara dan saya sendiri sebagai narasumbernya. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Liza atas pertanyaannya, yang dimana pertanyaan ini adalah menyangkut tentang seorang pendidik atau saya sebagai pendidik kepada murid saya yaitu Budi. Baiklah, perlu kita garis bawahi bahwasanya seorang pendidik bukan hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan ataupun memberikan pembelajaran, akan tetapi seorang pendidik harus mempunyai sifat layaknya seperti orang tua. Dan si Budi saya anggap sebagai anak saya sendiri, yang dimana kita tahu bahwa seorang anak pastinya akan sangat berpotensi bermacam-macam, dan sebagai pendidik kita harus mengawasi mereka dan memberikan bimbingan serta motivasi kepada dia. Di sini kita lihat bahwa Budi memiliki sikap yang baik, yakni dia mempunyai kelebihan di bidang komunikasi. Tetapi pada saat ini Budi tidak bisa bersekolah di sekolah komunikasi kan, karena ia terganggu atas biaya dan dana, dan dia juga tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini sebagai pendidik tentunya kita harus mendorong Budi untuk mengembangkan lebih jauh kemampuannya di bidang komunikasi. Walaupun di bidang jurusan yang ia ambil ia kurang memahami ataupun kurang mampu untuk menjalaninya, tetapi di sini sebagai pendidik tentu pengawasan yang lebih lanjut akan menjadi tugas bagi seorang pendidik. Pendidik juga bisa menjadikan patokan untuk anak itu bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara berkomunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Dia memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi. Kita bisa membimbing ia untuk mengikuti salah satu kegiatan-kegiatan yang mampu mengeluarkan potensi dia, seperti perlombaan di bidang komunikasi, ataupun kita juga bisa membimbing ia untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan komunikasi. Lalu, di samping dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan potensi yang ia miliki sebagai seorang yang memiliki bakat di bidang komunikasi, tentunya dengan pengalaman yang ia dapatkan, ia bisa melanjutkan di bidang komunikasi melalui beasiswa yang ada di perguruan tinggi yang disiapkan oleh pemerintah. Bahwasanya pemerintah pasti akan mendukung para siswa yang memiliki bakat untuk mereka berkuliah. Apalagi Budi ingin berkuliah di
bidang komunikasi, walaupun orang tuanya kurang mampu. Dan saya sebagai pendidik tentunya harus membimbing Budi agar ia dapat mencapai hal itu, dan mengawasi Budi serta melakukan pendekatan kepada Budi bukan hanya sebagai guru dan murid saja, tetapi anggap saja seperti orang tua kepada anaknya sendiri. Mungkin itu. Jawabannya sangat luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kita lihat Andi sebagai anak yang memiliki bakat di bidang teknik. Dan saya sebagai pendidik tentunya akan sangat bahagia sekali jika ada seorang peserta didik yang memiliki bakat yang berpotensi untuk memberikan penghargaan bagi mereka sendiri. Bagaimana kita untuk membuat dia untuk percaya diri, untuk berbicara dan membuat keputusan dia itu tidak yang ia percayai. Nah, di sini sebagai pendidik kembali lagi kita tidak hanya mengajarkan saja, tetapi kita harus layaknya seperti orang tua dan seperti teman. Teman dalam arti kata di sini kita tetap sama-sama menghormati dan dia juga pasti menghormati kita sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, dengan apa caranya? Komunikasi yang pertama. Komunikasi dibentuk atas dasar percakapan antara satu dengan dua orang. Nah, percakapan ini kita lakukan dengan cara percakapan yang positif. Dengan cara mendukung Andi untuk tetap percaya kepada dirinya sendiri dengan keputusan yang apa yang ia lakukan. Kemudian komunikasi yang kedua yakni membantu Budi dengan cara membantu Andi untuk melanjutkan apa yang ia telah miliki dengan cara menyarankan Budi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada pada jenjang SMK seperti LKS. Nah, dengan apa kita mendukung ia agar ia percaya? Yakni dengan dukungan bukan hanya dari pendidik saja. Saya sebagai pendidik mengajak teman-teman Andi untuk mendukung Andi juga. Dan mendukung bukan hanya mendukung saja, tetapi kita mendukung dengan setulus hati, mensupport Andi agar ia lebih percaya diri dan bisa untuk mewakilkan sekolahnya di bidang LKS tersebut, di bidang teknik yang ia miliki. Lalu, selain komunikasi juga, hal lain yang bisa kita dukung dalam mensupport Andi adalah dengan cara memberikan hal-hal positif bagi Andi ini. Yakni dengan kita berkomunikasi kepada orang tua Andi bahwasanya Andi ini adalah anak yang memiliki potensi di bidang teknik, dan kita sebagai pendidik memberikan masukan dan saran kepada orang tuanya untuk tetap diawasi dan dilihat potensinya sudah sampai mana dan tetap didukung agar ia dapat membuat potensi tersebut menjadi potensi yang baik di masa depan dia, dan dia akan menjadi orang yang cerdas dan sukses di masa depan. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Baiklah. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah hampir 1,5 tahun sekolah maupun perguruan tinggi melaksanakan perkuliahan tatap maya, yang dimana pastinya para peserta didik di sekolah memiliki rasa yang sangat bosan sekali dan sangat ingin bersekolah secara langsung atau di luar jaringan. Nah, di sini permasalahannya adalah bagaimana seorang pendidik itu bisa untuk memberikan
pembelajaran yang menyenangkan walaupun ada di kondisi pada tatap maya. Yang pertama adalah saya sebagai pendidik pasti akan memberikan upaya dalam membuat pembelajaran menyenangkan seperti dengan media pembelajaran. Dengan apa media pembelajaran ini? Kita berada di era 4.0, di era society ini yang dimana pastinya bentuk kemudahan segala kebermanfaatan sudah ada disiapkan oleh orang-orang hebat, yang dimana kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk bisa menghasilkan media pembelajaran yang baik. Di sini bisa kita ambil contoh seperti media pembelajaran yang ada di platform internet seperti Quizizz ataupun Kahoot. Nah, kita juga bisa mengajarkan pembelajaran dengan mengaitkan materi pembelajaran melalui platform tersebut dengan cara kita melakukan diskusi, kemudian diskusi tersebut kita ubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan, kemudian dijawab bersama-sama melalui kuis tersebut dan dilihat siapa yang memenuhinya. Nah, kemudian selain media pembelajaran, kita juga harus menghadirkan sikap kreativitas kepada siswa kita. Saya sebagai pendidik harus memiliki jiwa kreativitas juga, termasuk siswa saya. Nah, balik lagi, seorang pendidik tentunya harus menjadi orang tua, bukan hanya mengajarkan saja, tetapi memberikan pembelajaran yang menyenangkan tentang bersikap baik, bersikap tidak egois, begitu. Nah, lalu kembali lagi ke yang tadi tentang pembelajaran yang menyenangkan melalui kreativitas. Dengan apa? Dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang bisa kita ambil, yakni seperti proyek based learning, yang dimana kita harus meningkatkan kreativitas peserta didik di pada daring ini dengan cara hal tersebut, yakni dengan membentuk kelompok, mereka berdiskusi, kemudian mereka menyusun atau membuat suatu rancangan produk yang sederhana sesuai dengan jurusan mereka. Katakanlah jurusan ini adalah jurusan teknik sepeda motor, yakni mereka bisa mengkonversikan gear motor lalu dikonversi melalui menjadi jam ataupun hal lainnya. Di sini kan bisa menjadikan nilai jual. Kemudian hal ini juga bisa menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Mereka menyusun rancangan, mereka membuat produk, mereka memasarkan. Nah, itu model. Kemudian hal lainnya yang bisa kita dapat lakukan dalam pembelajaran tatap maya ini adalah dengan tidak memeratkan apa-apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam arti kata, kita harus memberikan keringanan kepada mereka. Kita boleh memberikan tugas kepada mereka, akan tetapi tugas itu dalam arti kata kita menjelaskan terlebih dahulu, kita memberikan runtut materi melalui PowerPoint text ataupun melalui materi dalam modul. Nah, dalam arti kata di sini kita melakukan diskusi dan komunikasi yang artinya pasti akan menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu kita juga di samping itu kita menjelaskan dan lain sebagainya, kita memberikan tugas, tetapi tidak memberikan tugas yang bukan seperti kita tidak memberikan apa-apa materi atau apapun, tapi kita tetap memporsir tugas dan tugas. Itu akan membuat mereka sangat kesal, monoton dan bosan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka malah mendapatkan kekesalan saja pada pembelajaran tatap maya ini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yakni dengan cara sebagai pendidik kembali lagi ke hal-hal yang tadi, yakni kreativitas, mutu pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan kita juga jangan menekan mental mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan nomor 3. Baik, jawaban yang sangat baik dan luar biasa. Intinya kita tidak boleh membuat siswa menjadi bosan agar semangat siswa tersebut tidak turun. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan keempat, emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya yang pertanyaan keempat. Yang dimana maksud dari pertanyaan ini adalah
Ini mana remaja itu pasti memiliki emosi yang bervariasi. Di jenjang remaja saat ini, di usia umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun, mereka memiliki emosi yang berbeda-beda, emosi yang bervariasi, dan emosi yang labil, kadang positif maupun kadang negatif. Nah, bagaimana saya sebagai pendidik, terkhusus saya, untuk membimbing mereka agar mereka bisa untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah dengan melaksanakan pendekatan. Pendekatan ini adalah salah satu kunci bahwasanya kita melaksanakan ini dengan komunikasi. Bagaimana kita tahu bahwa mereka bermasalah? Bisa kita lihat melalui raut wajahnya ataupun sikap dan tindakannya. Kemudian, pengaruh emosi ini juga kita harus ketahui berasal dari mana. Terkadang para remaja itu memiliki emosi karena pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar, kemudian masuk ke lingkungan. Iya. Salah satu contohnya seperti lingkungan bermain, teman-teman, ataupun lingkungan media sosial. Nah, lingkungan itulah yang bisa membentuk menjadikan emosinya itu berubah-ubah, kadang negatif dan kadang positif. Tetapi kita harus tetap berpositif, bahwasanya mereka tidak serta-merta pasti memiliki emosi yang negatif. Nah, yang tadi adalah pendekatan. Yang kedua adalah kita sebagai pendidik haruslah menjadi seseorang yang mampu untuk mendengarkan ia dan memotivasi ia, serta tidak memberikan tekanan kepada ia. Ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan salah satu penyebab karena ia emosi, kemudian ia melakukan salah satu kerugian bagi dia sendiri, kita tidak harus serta-merta untuk menyalahkan mereka langsung. Tetapi kita harus mengetahui dulu, kemudian kita menyelidiki juga bagaimana bisa terjadi hal tersebut. Kemudian, pendidik juga harus mampu memiliki jiwa konselor. Dalam arti kata, kita mampu mendengarkan ia berbicara, maksudnya kita menjadi pendengar yang baik bagi ia, tidak menyalahkan ia, dan melakukan komunikasi yang baik. Kemudian, sebagai pendidik juga, kita harus memiliki jiwa yang positif dan aura yang positif. Supaya apa? Bagaimana jika kita memiliki masalah di luar sana, tetapi kita malah memberikan masalah yang di luar sana tadi ke dampak negatif ke peserta didik? Pasti akan memicu pertengkaran juga antara guru dan siswa. Itulah hal-hal yang sering terjadi. Banyak siswa di luar sana yang memiliki sifat yang kurang sopan dan kurang attitude-nya kepada guru, akibat banyaknya siswa yang kurang dalam pengawasan, baik dari orang tua maupun gurunya sendiri. Itu tadi, guru bukan hanya untuk mengajarkan saja, tetapi bertindak sebagai orang tua juga. Dan kita sebagai pendidik juga harus sering untuk mengkomunikasikan kepada guru, kepada orang tua murid, agar orang tua murid juga bisa untuk mengawasi mereka selalu, walaupun mereka sibuk bekerja ataupun sibuk lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus bersikap seperti teman di depan mereka. Dalam arti kata, kita pernah merasakan hal yang sama seperti mereka. Kita pernah remaja dan kita tahu bagaimana rasanya kita merasa benar, tetapi kita tidak dicap benar. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan melihat masalah itu terlebih dahulu, sehingga apa? Anak tersebut tidak menjadi kecemburuan dan tidak menyebabkan ia trauma dan malah membuat emosinya meluap-luap. Dan itu juga pasti akan berdampak di masa depannya nanti. Kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan dengan emosi-emosi yang ada pada dirinya, hal-hal negatif, pastinya akan membawa dampak atau pengaruh negatif ke masa depannya nanti. Dan itu harus diatasi dan harus segera diselesaikan. Mungkin itu saja. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Baiklah,
terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah kata-kata motivasi yang membangun hidup saya dan memberikan semangat di hidup saya agar saya tetap hidup dan tetap berjuang. Kata-kata motivasi ini adalah kata-kata yang sering disebutkan oleh orang tua saya. Bahwasanya kata-katanya seperti ini. Walaupun kita hidup di atap yang susah, walaupun keadaan kita susah, tidak ada hal yang tidak akan dipersulit oleh Allah. Walaupun sesulit-sulit apapun keadaan kita saat ini, pasti akan ada jalan keluarnya. Lalu, dengan apa kita akan menyelesaikan ini? Yaitu dengan pendidikan. Pendidikan mampu merubah segalanya. Dengan pendidikan, kita bisa mengalahkan orang kaya. Katakanlah bahwa orang kaya, mereka hidup kaya, tetapi banyak di luar sana orang kaya yang banyak hartanya, namun masih dalam kesulitan dalam berbahagia. Mereka tidak berbahagia dalam hatinya, namun mereka malah kesulitan, tapi harta mereka banyak. Dan itulah yang ditanamkan oleh orang tua saya, bahwa walaupun sesulit-sulit apapun, tetap bersyukur dan tetap bahagia. Karena Allah pasti tidak akan mempersulit ataupun tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan itu adalah salah satu hal yang saya pegang dan membuat saya semangat dalam hidup dan tetap berusaha walaupun sesulit apapun keadaan saya. Keadaan itu pasti akan berubah, yang dimana roda pasti berputar. Ketika kita di bawah, tidak ada hal yang harus kita lakukan selain bersyukur dan tetap berusaha dan percaya diri. Yakinlah, kegagalan tidak akan selalu menimbulkan kegagalan. Pasti akan ada cerita indah, yang dimana cerita indah itu adalah kesuksesan. Karena apa? Kesuksesan lahir dari sebuah kegagalan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Pertanyaan telah selesai. Selesai. Apakah Anda mempunyai closing statement tentang pertanyaan hari ini? Oke. Untuk closing statement, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Liza yang telah membantu saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam penyelesaian podcast tentang UAS ujian akhir semester pada mata kuliah perdagangan wisata didik ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yang terhormat Bapak El Fahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT yang telah memberikan pembelajaran PBD ini dengan saya sangat mengerti sekali dan banyak pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan melalui mata kuliah ini. Dan juga terima kasih juga kepada yang terhormat Ibu Novianti SPD MPD sebagai dosen mata kuliah perkembangan wisata didik juga yang telah memberikan pembelajaran juga pada awal perkuliahan dan sampai di tengah perkuliahan. Dan itu adalah hal yang sangat berharga bagi saya untuk kedepannya nanti, di masa depan saya nanti. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam saya pada saat saya mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Oke, baiklah, untuk video ini mungkin mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam video ini ataupun video ini juga tidak terlalu sempurna. Kemudian saya juga kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap menjaga kesehatan kita. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.